Di zaman yang serba teknologi, di zaman yang serba instan, di zaman yang semuanya dengan mudah didapat, ada kelemahannya, teman-teman. Seperti zaman dulu kita kalau mau bertemu itu tidak perlu pakai telepon, tidak perlu pakai nanya kamu udah di mana, tapi kita pasti ketemu. Karena orang itu benar-benar mengerti bahwa satu-satu tujuan adalah tempat bertemunya di situ, dan kalau dia telat, dia tidak bisa dihubungi atau akan ditinggalkan oleh temannya. Beda dengan sekarang. Oh, sekarang kamu janjiannya sudah jelas pakai WhatsApp, pakai telepon, kamu masih tidak datang bahkan telat. Ya. Begitupun juga teknologi yang canggih itu. Kamu ditanya kamu di mana, kamu harus video call. Dulu enggak. Jadi kita nggak bisa bilang budaya-budaya yang buruk atau budaya-budaya yang tidak baik itu sebenarnya makin kesini harusnya makin ditinggalkan. Tapi banyak dari kita menganggap bahwa budaya itu selama masih menguntungkan diri sendiri, menguntungkan kelompok dan golongan, itu dianggap biasa-biasa saja, dianggap lumrah. Bahkan hal ini dianggap bisa dilakukan tanpa memandang hujatan atau omongan orang lain di luar sana. Rasa empati kita sekarang berkurang. Rasa kasihan kita kepada orang lain, rasa iba kita, rasa ingin bekerja sama, rasa bergotong royong, itu sangat miris sekali. Tapi itulah yang dilakukan oleh orang-orang sekarang. Seperti zaman anak, sekarang bilangnya Gen Z ya. Gen Z itu adalah orang-orang yang memang mereka merasa bahwa apa yang mereka kerjakan harus sesuai dengan apa yang mereka mau. Mereka belum bisa menerima bahwa hidup itu bukan soal kamu hari ini jadikan apa yang kamu mau dan harus jadi. Hidup itu adalah sebuah proses. Kamu membuatnya. Kamu bisa sekali, 2 kali, 3 kali tidak jadi. Bisa mungkin ke 10 kali kamu jadi. Tapi inilah yang sekarang memang tidak bisa didapatkan. Karena sekarang anak-anak kita manjakan, kita buat mereka seakan mereka akan hidup seperti sekarang 20 tahun lagi. Semua serba disediakan, kita tidak bisa menyuruh anak untuk membersihkan kamarnya, even itu melipat selimutnya. Inilah yang akan menjadi dilema dan sebagai kayak orang pepatah lama mengatakan senjata makan tuan. Kita tidak akan bisa membiarkan anak kita untuk mandiri. Kita tidak bisa membiarkan nanti penerus-penerus ini lebih mandiri. Mereka akan bingung mau ngapain gitu. Sementara tekanan-tekanan di luar sana, banyaknya praktek-praktek yang makin menggila. Karena kenapa saya bilang makin menggila? Karena makin dipertontonkan. Mau itu nepotisme, mau itu corruption, mau itu persekongkolan lah, ya kan? Dan kita lumrah melihatnya, dan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa ditampilkan di media, kita menganggap itu biasa. Dan dengan mudahnya anak-anak yang di bawah umur yang belum mengerti dan belum saatnya mengetahui itu, dan mereka belum tahu kenapa itu bisa terjadi, mereka menelannya, menyaksikannya dengan mentah-mentah, dengan kedua mata mereka, dengan cara berpikir mereka saat itu. Inilah yang bisa membahayakan bangsa ini ke depannya. Jadi kalau kita sebagai orang tua tidak sadar bagaimana cara mendidik anak-anak kita, ya, cara membuat mereka tough, cara membuat mereka bertahan, cara membuat mereka kuat di kehidupan nyata mereka. Karena kehidupan nyata mereka bukan pada saat mereka bersekolah dari SD sampai kuliah. Even mereka kuliah pun masih banyak orang tua yang membantu mereka, menyiapkan sarapan mereka, mencuci baju mereka. Sebenarnya itu sudah tidak. SMA itu udah paling batas tertinggi untuk anak-anak harus bisa bekerja, setidaknya mengurus diri mereka sendiri. Karena banyak juga dari kita menyekolahkan anaknya nanti ke luar negeri, atau misalkan kuliah di luar kota, atau setidaknya dia kos, even di Jakarta karena macet. Jadi bekal-bekal inilah yang sekarang sudah kurang, bahkan hampir tidak ada dilakukan oleh orang tua. Karena orang tua sekarang adalah anak-anak yang dulu merasa bahwa mereka kurang dibahagiakan oleh orang tua mereka. Tapi tanpa mereka sadar, dengan pendidikan seperti zaman dulu itu, kita jadi seperti sekarang, lebih kuat, lebih mampu, lebih menghargai waktu, lebih menghargai proses gitu. Jadi apapun yang terjadi sekarang ini, jangan sampai kita dikalahkan oleh teknologi yang semakin canggih. Jangan sampai kita dikalahkan oleh pemikiran-pemikiran yang sempit, pemikiran-pemikiran yang mempermudah.
yang udahlah biarkan, udahlah itu kan orang lain, gak ada hubungan dengan saya. Mungkin iya sekarang, tapi 5 tahun lagi, 20 tahun lagi mungkin anak kita. Untuk kamu-kamu yang sekarang baru mau menikah, mungkin enggak, tapi 10 tahun lagi, 15 tahun lagi. Terus untuk orang-orang tua yang sudah punya anak mulai dewasa, mungkin kalian melihat anak-anak sekarang berdemo segala macam itu tidak baik, tapi kalian nanti lihat apa hasilnya. Oke? Jadi yuk kita mulai sebelum terlambat. Lakukan atau generasikan atau delegasikan hal-hal yang baik yang bisa memperkuat anak-anak kita, memperkuat generasi bangsa ini untuk menjadi mental-mental yang mau berjuang, yang mau berproses dengan hasil yang mereka lakukan, bukan mendapatkan sesuatu dengan instan atau dengan menghalalkan segala cara, dan itu dibiarkan. Oke, selamat pagi.